sepengalaman saya, ketika saya lulus, jurusan atau ijazah saya masih belum bisa dipakai untuk mencari pekerjaan. Bisa sih, akan tetapi yang sesuai dengan jurusan saya di job fair tidak ada, tidak diterima. Makanya itu kan harusnya salah pilih jurusan mungkin ya. karena salah pilih jurusan aja. Nah, itu di awal saya merasa ini minat saya, Tapi ternyata ketika mencoba untuk mencari nafkah dari tadi hobi yang berbayar tidak bisa. berarti itu bukan rezeki Anda saja. Itu bukan hobi saya, dan itu banyak sekali teman-teman. Data 2019 8 juta pengangguran, dan itu akan terus bertambah. Anda lulus, saingan Anda ya 8 juta itu ikut bersaing juga, selain teman-teman Anda juga. Kedua, kuliah itu mahal. Kalau saya survei di 2020, kosan di Malang itu 500.000 minimal, 500 tambah biaya hidup 1 juta satu bulan, 1.500.000 ditambah kuliah ya, SPP yang rata-rata sekarang sudah 6 juta, berarti satu bulannya 1 juta. Share dong biaya kuliah ya dulu berapa? Itu tidak penting. Itu pun pada zaman saya pun hanya 1 juta, 1 juta satu semester. Sekarang sudah 6 juta satu semester. Loh, kok 1 juta? Mandiri. Oh iya, ya mandiri. Jadi satu bulan itu Anda harus mengeluarkan uang, atau Anda Dia kaya kali ya. Anda dibayar oleh orang tua 2.500.000. Itu orang tua sendiri yang bayar. Dan ketika itu tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, jadi gambarannya ketika Anda lulus itu Anda seperti sekarang, murah itu. Sekarang kos mahal, kuliah mahal, uang sakunya mahal, banyak yang tidak bisa. Dan saya jadi ibu rumah tangga. Ketika dia pakai indikatornya dia waktu kuliah, nggak bisa disamakan dengan sekarang. Jadi kuliah mahal. Ketika Anda tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal, sia-sia. Jadi contoh guru ya, dibayar oleh orang tua 2.500.000 per bulan. Ketika lulus belum ada PNS, jadi guru honorer yang gajinya 500.000 per bulan. atau guru tidak tetap. Itu tergantung sama sekolahnya sebenarnya. Kalau misalnya kita ngajar, aku kan pernah ngajar 30 jam di MTS. 30 jam ya? Apa 35 jam? Kayaknya 35 jam. Full itu ya 1 minggu. Itu 1 minggu. Aku ngajar 5 hari, off-nya 1 hari. Itu dapatnya 600.000 teman-teman. 2.500.000 dapatnya 600. Tapi tergantung sekolahnya juga ya. Kalau misalnya sekolahnya bagus atau sekolah internasional gitu, emang pasti dapatnya banyak. Cuman tuntutannya juga lebih banyak. Nggak santai lah maksudnya kerjanya. Sekolah internasional pun tidak sebanyak sekolah umum, hanya sedikit. Jadi itu resikonya banyak. Kalau sekiranya Anda hanya kuliah saja, peluang untuk dapat masuk di sekolah internasional dengan bayaran yang mungkin tinggi pun mungkin berapa, 3 juta paling. Nggak tahu. Kita tanya saja sama Mbak Siska. 3 juta lah, kita anggapan 3 juta. Selisih 500 sekarangnya dari biaya yang harus Anda keluarkan, 3 juta. Peluangnya itu masuk itu sangat sedikit lagi. Dan kebanyakan kalau orang hanya kuliah saja, biasanya ketika sampai situ biasanya depresi. Ketika tidak mendapatkan apa yang didapatkan, bingung juga, nggak tahu mau kemana. Kebanyakan hasil survei. Aku tahu mau kemana. Ya, 13%. Tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu niat banget sih ya kuliah. Maksudnya aku masuk perpus itu baru semester 8. Tapi IPK-nya bagus. Iya tentu. Pemahaman materi bagus. Tadi yang pertama, kuliah mahal. Iya. Ya emang mahal. Kalau Anda sudah masuk kuliah, nasihat dari orang tua saya juga, Anda kuliah, Anda harus masuk organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu bisa melatih Anda untuk menghadapi masalah. Karena di real life itu banyak masalah yang akan dihadapi. Karena itu bukan hanya tentang Anda. Di kehidupan nyata itu gimana cara kerjasama dengan orang, di lingkungan kerja terutama ya. Kalau di
lingkungan guru pun ada lingkungan kerja. Ya. Gimana cara berkoordinasi. Ya, pengetahuan saya sangat bisa didapatkan di organisasi. Pengetahuan saya tentang itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Benar. Emotional question-nya sangat rendah sekali. IQ-nya tinggi, EQ-nya rendah. Itu sih dari SMP ya. Dari SMP. Dan nggak pernah aku latih lagi. Nggak pernah dilatih. Kalau sekiranya ada kuliah, usahakan ikut organisasi. Dan kalau di organisasi, usahakan jangan jadi pengikut saja, pupuk bawah saja. Jadi teman-teman masuk organisasi, kalau bisa ambil peran penting. Kenapa? Karena di situ Anda bisa belajar. Contoh, jadi ketua pelaksana atau jadi pengurus harian. Jadi dan itu nanti bisa masuk CV ya? Bisa masuk CV untuk pertimbangan masuk dunia kerja, dan itu yang dipertimbangkan daripada IPK. Karena kita sudah paham bahwa IPK itu bisa dicontoh, ya kan? Tapi saya tidak. Ya, tapi saya iya, mungkin sebagian. Jadi IPK sudah tidak dipercaya lagi di dunia kerja saat ini. Yang dicari adalah pengalaman. Banyak yang bilang gini, gimana saya dapat pengalaman kerja kalau saya belum bekerja? Saya mau bekerja, mau nyari pengalaman, tapi saya tidak punya pengalaman, tapi disuruh mencari pengalaman. Maka dari itu teman-teman, jadi kalau yang dicari berpengalaman, minimal di kuliah itu ada pengalaman kerja di organisasi. Iya. Contoh saya, di salah satu perusahaan yang saya lamar itu, syaratnya harus teknik industri. Saingan saya teknik industri semua, akan tetapi tidak berpengalaman dalam organisasi. Saya fisika, jadi secara jurusan saya tidak cocok, akan tetapi itu bisa masuk, bisa mengalahkan teknik industri. Ternyata yang dilirik tidak hanya jurusan. Karena maksudnya ayah keterima di situ waktu keterima di situ, yang lainnya di cancel, pulang, maaf Anda tidak terima, saya diterima karena pengalaman. Jadi pertanyaan interview, sekitar bocoran sedikit interview, masalah apa yang telah Anda selesaikan di organisasi? Waktu organisasi dulu. Jadi kita bisa menjelaskan, kalau Anda menjadi peran penting di organisasi, Anda bisa menjelaskan, oh saya pernah ada masalah ini dan saya selesaikan. Itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Gimana Anda memanajemen konflik, karena ketika kerja itu rawan konflik, dan Anda harus bisa memanage. Kebanyakan orang yang hanya kuliah tidak pernah berhubungan dengan konflik. Taunya nilai, mungkin itu nilai, gimana caranya nilai, aduh aku dapat 63, aku jelek, soalnya seperti itu ya. Aku kotor. Ya, aku bodoh kok, kenapa dapat 63 dan lain sebagainya. Ketika masuk ke dunia kerja, tantangan untuk beradaptasi lebih sulit bagi orang yang kuliah. Jadi teman-teman, memang penyesalan saya, penyesalan terdalam. Itu alasan. Waktu kuliah nggak ikut organisasi secara sungguh-sungguh. Dan penyesalan terdalam Anda adalah salah jurusan. Apa dong? Enggak. Ya, dasar kuliah tidak penting. Jadi karena itu bukan prioritas saya. Dan ini juga ketika Anda belajar, sistem pelajaran sekarang itu, ketika belajar kita datang masuk kelas terus kita menunggu mau diajari apa. Itu yang kesalahan menurut saya sampai sekarang masih. Jadi datang, harusnya ya kalau sekiranya Anda minat ke kimia, Anda punya masalah yang ingin ditanyakan, minimal itu. Seperti kayak yang film Three Idiot, ada film Three Idiot, mungkin linknya bisa diterangkan di situ. Salah satu kritiknya itu, kita datang, kita tidak tahu mau belajar apa. Kalau sekiranya gurunya mengajarkan, kali ini kita akan menjelaskan tentang vaksinasi atau program cara contoh kimia. Kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan parfum. Loh Pak, kan yang dibutuhkan sekarang sanitasi. Kalau sekiranya ada pertanyaan itu, kan berarti itu sudah menjadi cara membuat hand sanitizer. Cara membuat hand sanitizer yang itu yang lebih murni, tapi kan sekarang tidak. Masuk sesuai kelas, kurikulum. Masuk kelas, Pak saya diajari apa Pak? Buat parfum. Oke, buat parfum. Itu pun kita kadang tidak mengerti, dan saya gagal dalam itu. Nilainya nyalakan dosen nilai. Loh, saya juga menyalahkan saya karena saya tidak mengerti loh ya. Mungkin tadi agak menyebar kemana-mana, tapi akan coba saya garis bawahi kenapa kok kuliah tidak penting. Yang pertama, mahal. Yang kedua, penyerapan tentang ilmu yang harus didapat di buku pelajaran hanya sedikit, dan itu pun kita tidak mengerti, insya Allah sedikit. Sisanya tidak tahu dipelajari atau tidak. Ya aku pernah lo beli buku segini tapi gak pernah aku baca sih. Yang ditar aja seperti itu tidak. Cuman emang gak kepake yang itu ya. Saya hanya fotokopi mungkin. Itu juga fotokopi nih. Fotokopi.
Yang ketiga, aplikasi di dunia nyata. Jadi saya tidak merasa bahwa kuliah itu bisa diaplikasikan menurut saya. Jadi ada kuliah yang bisa diaplikasikan, mungkin pendidikan kimia bisa diaplikasikan untuk ngajar. Ya. Untuk ngajar loh ya, untuk ngajar. Jadi ada jurusan-jurusan yang tidak bisa diaplikasikan. Ketika tidak bisa diaplikasikan, akhirnya kita tidak tahu kenapa saya harus belajar ini. Dan walaupun sudah belajar dengan sepenuh hati, IP-nya bagus, ketika nyari kerja susah juga. Sudah tidak ada pekerjaan yang bisa menampung jurusan itu. Aku juga bingung ya, kira-kira kenapa ya kayak gitu ya. Salah jurusan. Sudah itu jadi itu. Pokoknya yang kenapa kuliah tidak penting, mahal. Tapi kalau misalnya kita nggak punya ijazah gimana bisa kerja ya? Nah itu sekarang alasannya orang-orang kuliah agar dapat ijazah, kan gitu sebenarnya semuanya. Akan tetapi iya, mayoritas agar dapat ijazah saja. Oh my god. Biar gampang nyari kerja. Berarti sekarang sudah saya garis bawahi gini. Anda kuliah hanya untuk nyari kerja, ya tidak apa-apa. Silakan kuliah untuk nyari kerja. Mungkin sama seperti saya, tapi dulu saya tidak tahu kenapa saya kuliah. Pokoknya saya ikut organisasi. Dan teman-teman cari bekal sebanyak-banyaknya waktu kuliah. Makanya itu di pengalaman. Larinya di organisasi. Sumpah aku dulu waktu kuliah, pas orang-orang bilang masalah soft skill itu kan, itu paling bikin gedek. Sampai kupingku tuh panas gitu loh. Dia panas ketika ada orang ngomong kuliah tidak penting. Enggak, aku tuh panas ketika orang-orang bilang kita harus mengasah soft skill di organisasi. Soft skill itu penting loh adik-adik, buat gini. Apaan sih soft skill gitu loh. Sampai aku yang soft skill lagi gitu. Paham gak sih? Padahal soft skill itu yang bisa mengantarkan teman-teman semuanya mendapatkan pekerjaan yang posisinya teratas itu karena soft skill. Contoh supervisor atau manajer itu adalah kemampuan memanage, mengkoordinasi bawahan. Padahal jenengan kan teman-teman kan sudah S1, gimana cara mengkoordinasi bawahan, gimana caranya membangun tim yang solid. Anggaplah Anda baru lulus, gimana caranya Anda bisa memanage tim? Pertanyaan itu gimana? Iya. Latihannya di mana? Iya. Karena S1 itu jabatannya tidak mungkin bawahan dong, pasti agak atasan, agak loh ya, bukan atasan. Tapi aku tuh udah ada bayangan ya, aku kuliah di sini, aku nanti ngajar. Tapi aku nggak bisa jadi kepala sekolah. Bisa di garis bawah ya. Kemampuan yang guru butuhkan adalah mengajar murid-murid, dan itu diterangkan di kuliahnya. Kuliah. Iya, cuman emang pendidikan. Enggak, cara ngajar itu apa sih? Kemampuan dasar mengajar. Ada kemampuan dasar mengajar di pendidikan. Dan tidak ada kemampuan mencari kerja mungkin. Kemampuan menganalisis tim mungkin tidak ada. Iya, di jurusan. Kalau gini ya, kalau di pendidikan tuh ada juga yang mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadinya kita bisa memanage anak-anak tuh bisa. Cuma kalau memanage orang-orang tua itu, misalnya kita jadi ketua tim apa di sekolah gitu, itu saya tidak bisa. Itu jadi masalahnya. Karena di kuliahnya pun tidak diterangkan itu. Iya kan? Ya. Jadi banyak soft skill yang bisa dipelajari ketika teman-teman kuliah. Iya benar. Ketika teman-teman kalau itu kuliah, aku setuju. Masuk organisasi, belajar banyak dari organisasi, dan bisa dikembangkan untuk masuk ke dunia kerja. Jadi useful, bisa berguna skillnya. Walaupun tidak begitu pintar di kuliah, tapi bisa terselamatkan dengan pintar di memanage tim. Ya, semangat adik-adik. Lanjut. Terus ini ada juga, kemarin saya agak resah dengan masalah ada HRD yang curhat di Twitternya. Apa itu HRD? HRD bacot. Iya, HRD bacot. Iya kali nggak tahu. HRD bacot kalau tidak salah. Maaf, HRD bacot kalau salah. Apa? Jadi kenapa HRD kok tidak menyukai lulusan sekarang? Karena pertama attitude-nya buruk, sikap. Jadi sikapnya waktu diwawancara dia ketus dan sebagainya. Padahal yang butuh pekerjaan ini sebenarnya saling simbiosis ya, yang perusahaan arogansi gitu kan maksudnya. Anda pasti butuh saya. Mungkin seperti itu. Attitude. Yang kedua, karena tidak berpengalaman, dan pengalaman itu bisa didapatkan di organisasi. Terus yang ketiga, kemampuan bisa bekerja sama dengan tim. Sama saja sebenarnya. Kemampuan pengalaman kerja. Kalau bisa cari pengalaman kerja di kuliah,
karena kuliah kita masih dibayar mungkin sama orang tua. Ya. Jadi Anda bisa mencari pengalaman kerja yang tidak dibayar. Ya betul. Berarti kan kuliah penting ya. Kalau misalnya kita nggak kuliah, kita organisasi dapat dari mana? Itu. Kan soalnya organisasi di kuliahan banyak, di kampus tuh banyak banget, kita bisa milih. Kalau kita nggak kuliah? Kesimpulan yang disampaikan oleh istri saya barusan adalah kuliah penting untuk mendapatkan pengalaman organisasi. Tadi kan ya, saya terangkan tadi. Kuliah penting untuk mendapatkan organisasi. Jadi ketika saya ngomong kuliah tidak penting, ya kalau Anda punya uang silakan kuliah. Tapi kalau Anda hanya kuliah saja, Anda bisa jadi rugi. Kalau bukan guru lah ya, kalau guru mungkin bisa mengajar karena punya kemampuan yang diterangkan tadi. Tapi dia pengalamannya katanya lemah di mengatur tim. Itu pun yang minat sama jadi guru. Kalau anak yang salah jurusan ya nggak jadi guru akhirnya. Dan mayoritas salah jurusan. 87% mahasiswa merasa dia salah jurusan. Anda hanya mewakili 13%. Anda jangan banyak-banyak. Halo 13%ku. Jangan banyak-banyak. Sobat 13%. Kuliah, silahkan kuliah. Seperti nasihat orang tua saya, silahkan harus kuliah. Kan tetapi harus ikut organisasi. Harus kuliah dan ikut organisasi. Ini juga ada pertanyaan yang terakhir. Kalau sekarang saya tidak punya biaya untuk kuliah, gimana dong? Saya tidak dapat pengalaman kerja. Magang dong. Itu judulnya. Cari pengalaman dimanapun yang Anda bisa masuk di situ. Contoh, bisa menjadi relawan di organisasi yang sukarelawan atau lembaga-lembaga sosial. Atau magang dulu penting nggak sih? Itu another topic. Another topic, ya. Intinya masuk saja dimanapun sekiranya Anda bisa dapat pengalaman di situ. Karena Anda masih muda, Anda yang dibutuhkan bukan salary-nya, bukan gajinya, tetapi pengalamannya dulu. Ya butuh juga ya gaji. Butuh. Kita butuh uang. Tapi tidak banyak-banyak karena masih muda, ya dicari pengalaman dulu. Ketika kita sudah punya pengalaman yang banyak, kita jadi orang yang berpengalaman, kita bisa, kalau dalam dunia kerja kita bisa meminta job yang tinggi lagi dengan bayaran yang lebih tinggi lagi karena kita sudah berpengalaman. Jadi itu kenapa pesannya untuk adik-adik SMA gimana dong? Pesannya untuk adik-adik SMA, kalau sekiranya Anda kuliah, Anda rugi kalau hanya kuliah saja. Berarti kuliah penting. Garis bawahnya, kuliah penting kalau sekiranya Anda bisa memanfaatkan kuliah itu atau mata pelajaran itu di kehidupan nyata Anda. Contoh dokter tadi, guru penting. Kalau sekiranya tidak mau kuliah, tidak jadi guru, kita tidak tahu lewat dari fisika mana. Tidak penting. Gimana sih Tapi bukan guru tadi kan fisika saya. Ya fisika murni teman-teman. Fisika murni. Ada juga lulusan saya yang berhasil ada juga. Berhasil. Tapi mayoritas tidak berhasil. Masa sih? Bukan tidak berhasil, tidak berguna kuliahnya. Masa sih? Iya. Teman-temannya kuliah ayah yang kerjanya linear. Mentok dosen. Mentok dosen ya. Mentok dosen. Jadi saya akan menjadi pintar dan nanti akan emang ada ya jurusan kayak gitu-gitu ya. Dan itu nggak fisika aja. Banyak sekali. Kenapa aku suka menertawakan Anda? Jadi pengalaman mungkin saya akan dibenci oleh 13%. Jadi saya kok bisa bilang kuliah tidak penting. Nanti akan berarti sudah dijabarkan kan alasan-alasan. Adik-adik tapi kalau mau kuliah ya tetap kuliah aja, cuma sing niat kuliah nih. Kayak ngajak pacaran naik. Kayak 13% ditambah sama organisasi. Sip. Kira-kira bisa apa enggak kayak gitu tapi. Karena pengalaman saya ketika saya coba terangkan kepada junior saya, sampai sekarang pun saya sering ngomong kalau sama junior itu, kuliah adalah babak bonus. Anda kalau sekiranya di game itu ada babak bonus. Babak bonus itu adalah Anda masuk ke sebuah dunia dan Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan dengan waktu yang terbatas. Jadi kuliah itu Anda bisa mendapatkan apapun. Anda ingin tiduran rebahan saja bisa. Ya. Dan dapat duit lagi. Dapat duit, rebahan, nonton drama Korea gitu bisa. Anim. Anda bisa jadi game online, Dota saja atau AoV dan game online yang lainnya. Anda bisa menjadi apapun, menjadi komunitas cosplay, Anda bisa jadi apapun dalam 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun itu Anda bisa jadi apapun. Akan tetapi ketika babak bonus ini sudah selesai, Anda sudah termasuk di dalam real life dengan hasil dari babak bonus Anda. Kalau Anda hanya rebahan saja, Anda akan tidak dapatkan pengalaman. Kalau Anda hanya kuliah saja, Anda akan mendapatkan ilmu. Menjadi guru bisa, menjadi dosen bisa. Akan tetapi kalau Anda
Anda bisa mempelajari semuanya, pengalaman organisasi dengan pelajaran yang mungkin sekadarnya, jangan pintar-pintar teman, organisasinya aja yang dibagusin. Mungkin Anda akan mendapatkan semua harta di babak bonus tadi untuk masuk ke dunia selanjutnya. Ya, yang penting kita udah coba atau udah berusaha semampu kita. Terus semangat untuk ada yang mau kuliah, yang nggak kuliah berarti gimana? Yang nggak kuliah ya cari pengalaman mungkin, karena masih muda untuk anggaplah sekarang 20 tahun soalnya lulus umur berapa sih? 19. Entahlah, saya lulus umur 17 tahun. Kalau sekiranya Anda lulus 19 tahun, untuk yang tidak kuliah silakan cari pengalaman sebanyak mungkin. Insya Allah itu akan membawa Anda untuk naik ke tingkat yang lebih baik lagi. Naik tingkat. Nah, ini soft skillnya yang naik tingkat. Gimana pendapat Anda sebagai pihak ketiga yang mendengarkan? Monggo silakan tulis di komen. Iya, kita akan diskusi lagi. Mungkin bisa jadi video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.